Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, puji syukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama sebelum merefleksikan akan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis-habisnya, bahkan selalu baru setiap hari. Dan biarlah ya Tuhan, dalam tuntunan kasih setiamu itu, biarlah juga Engkau yang menolong kami di dalam merefleksikan akan firman Tuhan pada hari ini. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang memberkati kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Amos 5. Jemaat yang terkasih boleh mempause akan video ini dan membacakan akan keseluruhan daripada Amos 5. Namun di dalam hari ini saya akan membacakan ayat yang keempat sampai yang keenam, lalu ayat 14 sampai yang ke-15 saja. Demikianlah firman Tuhan. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu mengerti akan konteks daripada bagian ini, sehingga kita dapat memahami bagaimana Amos menuliskan bagian ini sebagai ratapan dan nubuatnya juga kepada umat Tuhan, agar di dalam kehidupan mereka dapat bertobat, dan bahkan dari pribadi mereka dapat merindukan pertobatan yang sesungguhnya. Jadi di dalam konteks ekonomi dan politik pada waktu itu, umat Tuhan sedang dalam masa jaya-jayanya. Yerobeam sebagai raja Israel, dia berhasil untuk membangun akan banyak kota dan memajukan akan perekonomian negara, meliputi akan pertanian maupun juga peternakan. Begitu juga dengan Yosia sebagai raja Yehuda, mengalami banyak kemajuan di dalam pemerintahannya, yaitu dalam ekonomi dan perpolitikan, sehingga umat Tuhan dalam masa-masa jaya-jayanya. Namun di balik itu, sebenarnya di dalam konteks kerohanian mereka, umat Tuhan itu sedang mengalami yang namanya titik terendah dalam kehidupan mereka. Kerohanian mereka begitu bobrok. Kita dapat melihat akan hal ini di dalam ayat 21 sampai yang ke-23. Di situ menyatakan bahwa Allah benci, Allah muak dengan peribadatan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Kenapa? Karena ternyata di dalam keseharian mereka didapati telah hidup munafik, memakai topeng keagamaan. Mereka pikir bahwa peribadatan yang mereka lakukan dapat menyenangkan akan hati Allah. Tapi ternyata Tuhan justru benci, Tuhan justru muak, dan ia menginginkan akan umat Tuhan dapat bertobat, sehingga dalam kerohanian mereka dapat dipulihkan. Dalam konteks inilah Amos menulis akan bagian ini agar umat Tuhan sekali lagi dapat bertobat dan bahkan merindukan akan pertobatan di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan mau supaya mereka dapat mencari Tuhan.
Di dalam bagian yang tadi kita baca, di situ menyatakan bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa carilah aku. Aku di sini menunjukkan kepada pribadinya Tuhan. Tuhan tidak menyatakan bahwa carilah tempat-tempat peribadatan, tapi firman Tuhan di situ menyatakan carilah aku, yaitu Tuhan. Karena di situ mau menunjukkan bahwa biarlah umat Tuhan di dalam himbauan pertobatan kepada mereka secara personal dapat mencari Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat memperoleh hidup. Firman Tuhan mengatakan carilah yang baik dan bencilah yang jahat. Yaitu apa? Melalui relasi yang personal bersama dengan Tuhan, mereka pun akhirnya dapat hidup di dalam kebenaran Tuhan, dapat menyenangkan Tuhan dengan sesungguhnya, bukan dengan ritual-ritual keagamaan mereka, tapi yang ternyata didapati kehidupan mereka adalah munafik, tidak menyenangkan akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Namun sebagaimana ada pepatah yang menyatakan bahwa hal yang sulit adalah menyatakan orang itu salah, sementara orang itu tidak menyadari kalau ia bersalah. Itulah juga yang dialami oleh umat Tuhan ketika Amos menuliskan akan bagian ini sebagai ratapannya, sebagai himbauan seruan pertobatan kepada umat pada waktu itu. Mereka mengabaikan akan firman Tuhan, sehingga mereka yang dalam masa-masa jaya-jayanya pada waktu itu, masa kejayaan mereka akan segera berakhir. Hukuman di masa pembuangan akan tetap dijalankan. Maka jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ketika kita merefleksikan akan firman Tuhan pada hari ini? Sebagai hamba Tuhan, saya juga begitu gentar akan merefleksikan firman Tuhan yang ada pada hari ini. Karena saya tahu bahwa orang yang bisa saja munafik, memakai topeng keagamaan, yaitu adalah orang yang justru terbiasa dengan berbagai ritual keagamaan. Secara kasat mata, mereka terlihat hidupnya baik-baik saja. Tetapi yang ternyata dalam keseharian mereka telah hidup munafik, Allah benci, Allah muak dengan kehidupan mereka. Bahkan Allah mengajak mereka, biarlah mereka boleh bertobat dalam hidup mereka. Maka jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saya gentar? Karena saya tahu ini juga rentan dalam kehidupan saya. Ataupun setiap kita ketika kita menyadari bahwa hal ini juga rentan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita minta Allah Roh Kudus memampukan kita untuk juga mengalami pertobatan yang sungguh dalam kehidupan kita. Kalau kita didapati dalam keseharian kita telah hidup munafik, kita hidupnya berlawanan dengan firman Tuhan, mari kita bertobat. Bahkan merindukan pertobatan yang sungguh melalui relasi yang personal dengannya. Sehingga dibawa terang Kristus, biarlah kemunafikan kita, topeng keagamaan yang kita kenakan, biarlah boleh semakin dibukakan. Dan biarlah hidup kita semakin dibentuk untuk menyenangkan Tuhan dengan sesungguhnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kita bersama-sama dapat merefleksikan akan firman Tuhan ini dan bertumbuh di dalamnya. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya juga mengalami pertobatan yang sungguh dalam kehidupan kami dan rindu kami dapat menyenangkan Engkau dengan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.